berterima kasih karena kamu udah menghargai kami lah. Jepang semua. Nah, jadi Tuan kalau boleh tahu ada keperluan apa ya Tuan datang ke kediaman kami? Sebelumnya kan sesuai yang diperbincangkan oleh Tuan siapa ya sebelumnya, saya lupa. Kami itu kan baru setengah perbincangan ya. Tapi karena keburu kita waktu itu dicari polisi, jadi kita bubar secara paksa begitu. Jadi yang dimana omongan kita belum selesai atau tuntas, dan dia menyuruh untuk kembali besok ya. Tapi dari kami itu kan kebetulan besoknya kami sangat sibuk. Sampai dengan hari ini kami baru meluangkan waktu lah untuk bertemu dengan kalian lagi secara hormat. Karena ada kendala juga ya dari pihak kepolisian. Iya, betul sekali. Oke, oke. Oke, jadi saya ingat kalian juga dan juga apa situasi kemarin tuh yang ada polisi datang kan, jadi kita nggak bisa buat ngelanjutin perbincangan. Dan Iya, aku nyuruh kalian untuk datang serta juga mencatat nama-nama dari kalian ya. Jadi apakah itu sudah tuh tuan? Mungkin bisa tentu diserahkan sudah. berkasnya terhadap itu tuan. Baik, Nanti biar Rio, mana Rio? Ya, ada apa tuh? Serahkan kertas yang kuberikan Saya tuh. ke tuan yang di depan. Baik. Begitu. Baik, atau perlu saya perkenalkan satu-satu begitu? Biar kita lebih kenal nama pasaran. oke, mungkin bisa diperkenalkan ya satu-satu ya tuan. Sorry izin banget. Dan mungkin tuan-tuan sorry banget tuan. Apakah tuan tidak apa untuk membuka masker atau topeng kalian tuan? Sorry banget. Ah iya, kami lupa. Sorry ya Ya, sekali maaf lagi, tuan Tuan. atas Mungkin silakan perkenalkan ya nama-nama kalian tuan. untuk yang pakai topeng boleh dibuka dong ya topengnya. Topeng kalian dibuka. Ya sudah, Tuan. Maaf jika kami lancang tadi. Lupa membuka topeng. Silakan. Ya, yang di sebelah kiri saya ini bernama Rio. Iya. Yang di kanan saya ini Andreas. Yang di belakang saya Uklav. Terus yang di sebelah kiri belakang saya lagi Cola. Di kiri paling ini saya itu bernama Rico. Begitu, Tuan. Oke, oke. Dan sebentar tuan ya. Mungkin tuan bisa say cheese tuan. Seru banget. Dan mungkin aku juga bakal masuk ke dalam. Gitu. Oh, baik. Cheese, semuanya cheese. Cheers. Cheese. Cheese. Cekrik, 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 cekrik. Udah tuan? Ya, sudah. Ya, terima kasih Cekrik, tuan cekrik. ya. Dan mohon maaf tuan ya atas apa untuk
dokumen serta kertas yang Tuhan berikan. Ini sebenarnya adalah hal-hal yang saya inginkan dan juga hal-hal yang bisa ngebuat dan juga ngejaga tentang perbisnisan kita ke depannya nanti. Soalnya gini Tuhan, saya jujur aja Tuhan, untuk pengalaman saya untuk menerima pihak-pihak berdasi di sekitaran saya dulu jujur aja terhadap Tuhan ya, Tuhan juga sempat kan untuk bekerja sama dengan pihak yang bagus itu, Betul, kan? betul sekali. Jadi seperti ini. Nah benar. Jadi kemarin sempat pihak yang Gucci belum masuk ke ranah internasional atau mungkin berbisnisannya dia masih kurang luas lah untuk bergerak. Jadi kemarin dia sempat tinggal di Los Santos bersama pihak BlackRock, tapi pihak BlackRock pun dia tidak terlalu suka lah terhadap mereka, sehingga mereka mengharuskan keluarganya untuk meninggalkan Los Santos. Setelah itu dia pindah ke San Fierro. Setelah kepindah ke San Fierro, aku baru mengenali pihak Yamaguchi tersebut. Dan benar-benar pihak Yamaguchi ya, saya ngelihat dari segi perbisnisannya dia lumayan bagus, dan juga saya ngelihat peluang perbisnisan yang besar terhadap mereka. Jadi ya saya mencoba untuk mendekatkan diri terhadap mereka. Jadi setelah mereka di San Fierro, mereka pun juga ada konflik bersama Russian Mafia, yaitu pemegang San Fierro dulu, tapi sekarang dia sudah sebentar. Dan setelah itu, setelah mereka bingung mau tempat yang kemana, dan dia share ngasih tempat ke bagian perkotaan, dan ya mereka di situ bebas untuk melakukan perbisnisan dan juga tidak ada pajak. Tetapi setelah berlangsung bisnis itu, pihak kami juga mempunyai banyak sekali uang dari pihak Yamaguchi juga, mulai dari bisnis-bisnis persenjataan dan juga hal-hal lainnya. Tetapi makin hari, makin minggu, makin bulan, makin tahun, tuan-tuan dari pihak Yamaguchi ya lupa akan jasa dan hal-hal yang sudah pihak kami lakukan terhadap mereka. Tetapi ya itu memang bisnis ya. Memang tidak ada memakai perasaan dan juga mengharuskan untuk melihat peluang. Dan apalagi kita juga berbisnis gelap, sehingga juga harus menggunakan otak yang Makan sebentar. seperti itu Tuan. Dan Tuan juga mempunyai hal yang rumit ya bersama PK Yamaguchi. Tuan tinggal di perkotaan tetapi tidak mendapatkan hal-hal yang Tuan mau mungkin. Kalau boleh tahu, yang Tuan agak sedikit kurang cocok dengan PK Yamaguchi, mungkin bisa disebutkan Tuan secara detail Tuan ya, biar saya juga bisa tahu gitu. Untuk dari mungkin sepertinya tidaknya kami dianggap, dan juga dari harga persenjataan dan juga backup dari mereka sih Tuan. Seperti kan di kota ini kan sekarang banyak ya kelompok-kelompok baru. Bahkan jika kita memperkenalkan diri ke mereka atau mengajak mereka bekerja sama, itu dari pihak Yamaguchi pun tidak adanya mendukung kami untuk bekerja sama dengan mereka begitu. Seperti apa ya? Seperti kami itu diasingkan Tuan. Dan dari harga senjata pun kita cuma sama saja seperti warga begitu. Masih 100.000 per dolar, per paket. 100.000 per paket ya di PKM ya. Iya. Yang dimana padahal kami juga sedikit royal ke mereka dari segi perbisnisan dan juga menjual senjata. Itu jika ada kelompok yang ingin membeli, kami arahkan ke mereka. Tapi tidak ada imbalan untuk kami, seperti hanya benefit yang kita, seperti kami mengasih 3 atau 4 orang yang ingin membeli ke mereka. Itu kan pasti untung mereka sangat besar, apalagi keluarga.
Kami hanya mungkin mendapatkan terima kasih dan mungkin satu paket senjata begitu atau obat-obatan. Gitu ya. Jadi kalian ngerasa kurang gitu. Dan kalau boleh tahu Tuhan, dari pihak Yamaguchi apakah membuat em, memberikan Tuhan panggung gitu untuk ya memimpin gangster MC bagian perkotaan seperti itu. Nah, itu dia. Dari pihak Yamaguchi sih tidak memberi kami panggung juga Tuhan. Jadi gangster atau motorcycle yang ada di sana kurang percaya kurang percaya kepada kami begitu. Apalagi kami ini kan pebisnis kecil yang baru merintis di kota ini. Benar-benar pasti memang benar-benar sulit juga untuk tuan-tuan kan. Karena saya benar-benar paham juga Tuhan dengan posisi Tuhan seperti itu. Iya, posisi kami itu seperti ada tapi tidak dianggap Tuhan begitu. Bentar Tuhan, saya tadi radio sudah banget ya. Jadi Iya, Tuhan. Jadi sebenarnya satu ya kayak berdasi memang benar-benar butuh gangster MC ya. Karena sejauh ini sejauh dimana perbisnisan family saya ya jalan gitu, kita benar-benar nggak ada apa-apanya kalau misalnya nggak ada gangster sama MC jujur. Nah, itu dia. Jadi benar-benar sekali benar sekali. Dan kemarin pihak kayak Yamaguchi pun yang pas dia nggak bisa lah untuk ya membuat pernyataan selalu luasa dan lain seperti itu, sih justru ngebuat mereka untuk ini kamu mimpin nih perkotaan, bebas ya kamu mau ngapain aja ke perkotaan. Dan waspada ya, dan mungkin kita juga bisa cepat siapa tahu dia dari intel sebenarnya. Jadi aku ngasih pihak Yamaguchi dan pihak Casanova bahkan itu Yamaguchi perkotaan dan Casanova itu gurun. Nah, jadi mereka bebas gitu untuk melakukan hal apa aja. Mereka mau memimpin suatu gangster manapun, bahkan gangster yang menggunakan persenjataan berat itu juga dia pimpin. Karena aku juga ngerti dan juga itu ngebuat diriku juga enak lah. Jadi untuk ke bagian wilayah yang saya pegang itu aman sentosa dan juga terstruktur seperti itu. Jadi ya kita pun misalnya nih ada kegiatan dari family saya, mungkin saya telepon tuan-tuannya untuk menghandle perkumpulan, misalnya perkumpulan kota atau perkumpulan guru. Jadi memang itu sih pihak berdasi rintisnya dari situ. Dan dulu pun juga saya seperti itu. Pas ya seperti kalian gitu. Ada pihak berdasi yang benar-benar di di bawah naungannya seperti itu. Tapi ya itu seiring waktu kita juga bisa jadi musuh. Karena ya kalian pastinya nggak kecil-kecil terus lah. Kalau misalnya kalian benar-benar bersungguh-sungguh dengan family yang kalian pegang. Jadi mungkin untuk kalian ya, saya bakalan ngepantau kalian di perguruan dan kalian bebas untuk memilih tempat apa aja, asalkan tempat itu kosong, tidak ada gangster sama MC di gurun. Kalian bebas dan setelah kalian menemukan tempat yang bagus, selain di sekitaran sini ya, sekitaran El Cuabados ya, aku pengen tempat ini benar-benar kosong dan memang benar-benar untuk kayak family saya aja di sini. Jadi ini adalah tempat yang benar-benar sakral, nggak bisa ditempati oleh family lain, kecuali di gurun lain. Mungkin di gurun di depan jembatan sana atau mungkin di patung ayam sana. Itu mungkin gurun luas lah. Ada banyak tempat juga. Mungkin Jadi niatnya saya tuh di dekat area 51 Tuhan. itu bisa diberitahu lokasinya ya. Dan mungkin nanti rekanku yang nyatat tempat. Ah, boleh. Kan kepercayaan terhadap gangster dan MC. Dan kalian perhatikan mulai dari apa yang mereka butuhkan dan kendala mereka dari segi kewilayahan dan masalah personal mereka ke gangster MC yang ada di luar.
serta data uang mereka dan juga data persyaratan mereka. Seperti itu. Jadi Terus kalian catat, setelah bener-bener kami catat catat, satu-satu. Setelah kalian catat, kalian bisa laporan ke kita. Dan itu juga ada gaji juga dari kalian per minggunya pastinya. Karena kalian juga itu adalah pekerjaan yang lumayan ribet lah dan lumayan benar-benar membutuhkan waktu serta otak yang benar-benar jalan gitu dan juga keanggotaan juga kalian dan keaktifan. Jadi dalam seminggu tersebut kita nanti bakal mengenalkan gangster MC yang tinggal di Gurun. Mungkin besok saya kasih berkasnya ya. Karena juga itu belum disusun berkasnya. Jadi nanti saya tunggu bendahara saya untuk memberikan berkas terhadap kalian, nama gangster, nama MC. Bisa ya itu kata-kata yang saya tadi untuk mengurus hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Dan nanti kalian laporan setiap minggunya, mungkin setiap hari Senin lah, seperti itu. Ya, setiap hari Senin benar-benar kita memang rapatkan dan juga bukan kekurangan gangster MC ya, sama kekurangan kalian. Kalian juga harus memberitahu apa yang kalian mau dan apa yang kalian butuhkan dan kekurangan kalian serta konflik-konflik kalian. Karena kalian di bawah naungan saya. Ya pastinya sebagai pemimpin di Gurun, saya nggak mau sebagai apa ya, menjadi pemimpin yang benar-benar tidak bertanggung jawab dan juga pemimpin yang cukup bodoh amat dengan gangster MC-nya. Karena ya saya di sini bersama gangster MC dan juga pihak-pihak lainnya, saya menganggap kalian semua sebagai partner kerja, bukan kacung-kacung juga. Dan justru aku menghargai, benar-benar menghargai tamu-tamu yang datang. Kalau kalian tahu, mungkin tadi kalian ngeliat lah, aku naik motor ya. Nah di situ aku benar-benar ngobrol secara apa ya, secara empat mata kepada gangster MC langsung. Karena aku pengen untuk tiap mendekatkan diri terhadap mereka agar aku tahu isi hati dari ya gangster MC. Karena benar-benar kita di sini ya adalah makhluk sosial yang benar-benar nggak bisa kerja sendiri gitu. Dan biarpun kita kerjanya apa ya, ya benar-benar kerja di bidang kegelapan seperti ini, kriminal dan seperti itu. Cuma aku lebih mengutamakan adalah respect dan juga kemanusiaan seperti itu. Dan juga saya berbisnis menggunakan hati. Dan satu perbisnisan itu bakalan bertahan karena apa? Karena kepercayaan dan kesetiaan dan juga kejujuran seperti itu. Jadi itu aja sih yang bisa saya omongin terhadap pihak-pihak kalian. Dan saya minta tolong dan juga saya ingin kalian bekerja dengan baik. Dan saya juga bakal membayar kalian sesuai pekerjaan yang kalian lakukan. Mungkin dari segitu aja untuk tuan-tuan ini, mungkin ada pertanyaan sebelum pihak-pihak kita juga ingin melaksanakan tugas ya. Maaf memotong Oke oke, silakan silakan memotong pembicaraan ya. Mr. G, saya izin berbicara silakan silakan. silakan silakan silakan. soal pekerjaan Tuhan yang eh, Tuhan berikan kepada kami. Tentu saja karena ya seperti yang Tuhan tahu, sebelumnya kami lebih condong pada Ngomong tinggal posisi menguji karena ya yang Tuhan tahu kami sebelumnya berada di bawah naungan Yamaguchi, dan tentunya jika dari pihak Yamaguchi mengetahui bahwa kami sudah bisa disebut partner dengan pihak Tuhan, tentu saja itu mungkin akan menciptakan sebuah konflik. Dan apakah Tuhan bisa menjamin? Oke, jadi biar aku jelaskan ya untuk pihak Yama. Jadi saya bakalan melindungi kalian apapun itu. Karena kalian ya sudah mengkeluh kesahkan tentang isi hati kalian. Kalau misalnya memang benar ya, misalnya kalian bohong mungkin ya tunggu aja saatnya. Jadi kalau memang kalian benar-benar tidak cocok dengan PKM dan sakit hati dengan PKM, pastinya saya bakal bantu. Karena ya saya suka kalau misalnya memang benar-benar kalian jujur gitu. Kenapa tidak gitu? Saya mau punya power untuk melindungi kalian. Dan untuk PKM akhir-akhir ini nggak tahu mereka kenapa.
kurang aktif aja, dan banyak juga gangster MC datang ke sini gitu untuk melakukan bisnis. Karena ya tidak adanya PKM Gucci. Dan mungkin saya juga bakal nge apa ya, ngejalanin suatu hal untuk PKM. Jadi saya juga sebenarnya was-was gitu terhadap kalian. Apalagi kalian kan mantan naungan atau apalah, naungan PKM Gucci. Bisa jadi kalian cuma penyusup aja ke sini. Cuma gak apa-apa, saya bakal terima sebaik mungkin. Karena ya saya yakin sih dengan naluri saya. Dan kalau misalkan benar-benar penyusup ya, saya juga gampang juga untuk menghabisi kalian. Jadi untuk itu saya bakal melindungi kalian. Jadi kalian gak usah takut. Itu aja sih. Dan ada pertanyaan lagi buat tuan-tuan di depan? Mungkin ini cukup itu saja Tuhan. Terima kasih telah tentang kepercayaan Tuhan kepada kami. Dan saya juga mengharapkan besar juga terhadap kalian. Kalau misalnya kalian sekali aja bohong, saya bakal gak bisa percaya Tuan. Karena dulu saya sudah banyak banget dibohongin, apalagi dalam perbisnisan. Mungkin Tuan sudah tahu lah hal itu aja sih. Saya juga orang yang cukup simple, sekali bohong udah saya nggak percaya lagi. Tapi sekali Tuhan memberikan kepercayaan secara jujur dan ya benar-benar loyal terhadap kita, kami juga bakal loyal terhadap kalian. Seperti itu aja sih. Mungkin untuk tugas mungkin Tuhan sudah pahami, dan saya izin pamit Tuan ya. Mungkin Tuan bisa beristirahat dulu ke tempat Tuan atau langsung Anjing lu meluncurkan tuh tugas-tugas, silakan. dari Baik, yang baik. Dengan sakit damai. Ada apa coy? Tapi Tuan, kami izin Iya. bertanya. Kan ini kan kami ini setiap hari Senin begitu ke ke sini ya untuk melaporkan data-data yang telah kami catat. Nah, itu untuk berkasnya kapan kami menerima berkas itu? Berkas data-data Berkasnya MC dan gangster di kota ini. oke, oke. Jadi untuk berkasnya mungkin saya kasih besok ya. Dan untuk laporan, sorry saya ralat ya. Bukan untuk hari Senin, jadi bebas kalian mau hari apa. Asalkan seminggu itu harus ada. Oh, oke, oke, kami paham. Oke, oke. Jadi mungkin dari segitu aja, saya izin pamit ya bersama rekan-rekan saya karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Dan grasi juga buat tuan-tuan dan sinyore-sinyore yang sudah datang, sudah mengorbankan waktu kalian, serta ya Baik, kami juga sangat berterima kasih. oke, serta niat kalian ya. Baik, baik, baik. Kami juga sangat berterima Jadi kasih mungkin kepada Tuhan karena telah menaruh harapan kami untuk meluaskan bisnis kami di kota ini dan telah menerima kami dengan lapang dada. oke, baik. Mungkin dari segitu aja saya. Terima kasih senyora. Mungkin waktu dan tempat, mungkin rekanku silakan dipandu mereka untuk menuju jalan garasi.